berarti yang lain tidak kita izinkan bergabung ya, seharusnya. Punya 3 kesepakatan kelasnya. Kalau terlambat masih diizinkan sekali. Kalau besok-besok terlambat lagi ya tidak akan diterima. Baik, kemarin kan ini yang dalam bentuk kehidupan sehari-hari gitu ya, masalah kehidupan sehari-hari yang bertahapan seperti ini kita bisa kasih nama. Namun tentu jadi permasalahan itu penamaannya ya, penamaannya itu juga menggunakan istilah-istilah yang penyusunan bahasa gitu. Kemudian juga permasalahan seperti ini tidak umum gitu, dalam artian hanya beberapa kasus dan tidak semuanya ya. Kemudian karena beberapa kasus tersebut maka variasi akan sedikit gitu ya. Seperti ini mungkin bisa nih jadikan bahan untuk pembelajaran. Tapi kan ini terlalu simpel atau terlalu sederhana kalau cuma berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang banyak variasinya atau menjadi kreativitas dalam berpikir, tentu yang kalau jadi ubah pernyataan tersebut menjadi suatu angka gitu ya. Menghubungkan antara angka satu dengan angka lainnya gitu ya. Ini nanti akan banyak dipelajari dalam bentuk fungsi komposisi ini. Jadi bukan materi dalam bentuk soal kehidupan sehari-hari dalam bentuk kata-kata, tapi kita dominannya dalam bentuk angka gitu ya. Karena ini akan banyak variasi dan ini akan memungkinkan kita untuk lebih banyak berpikir kritis gitu ya. Seperti contoh soal nomor 2 ini, kemarin permasalahan fungsi komposisi yang dalam bentuk angka gitu ya. Ini punya Zukron, dia mencontohkan 20 dengan 10 itu berhubungan. Hubungannya apa? Dinamakan X dikurang 10 gitu ya. Hubungannya. Jadi antara 20 sama 10-nya adalah pengurangan bilangan 20 dengan angka 10 ya. Demikian juga angka 10 sama angka 5 gitu ya. Hubungannya apa? 10 dengan 5 ini adalah pengurangan bilangan 10 atau angka 10 dengan angka 5. Kemudian apa hubungan antara 20 sama 5? Hubungannya sendiri itu adalah 20 ini jika dikurangi 15 maka hasilnya adalah 5 ya. Simbol-simbol yang seperti inilah yang akan kita pelajari bagaimana cara menyusunnya. Jadi permasalahan pertama itu di sini ya. X kurang 10 digabungkan dengan X kurang 5, maka jawabannya X kurang 15. Bagaimana cara menggabungkannya gitu ya. Ini kan kita cara menggabungkan secara logis saja. Antara 20 sama 5 ini hubungannya tentu dikurangi 15 gitu ya. Tidak ada hubungan lain selain angka tersebut. Tapi sebenarnya masih banyak variasi lainnya. Oke, itulah akan kita pelajari hari ini bagaimana cara menghubungkan angka dengan angka gitu ya. Sehingga nanti permasalahan pada fungsi komposisi ini berkaitan dengan hubungan antara angka satu dan angka lainnya ya. Sebagai contoh ini yang nampak di layar ya. Ini nampak di layar Anda ada satu fungsi komposisi ya. Sesuai dengan yang dicontohkan tadi bahwasanya fungsi komposisi itu menggabungkan beberapa angka gitu ya. Menggabungkan angka dengan angka lainnya seperti nampak di layar ya. Ini ada angka 2, 3, 4, 5. Ini namanya himpunan A misalkan ya. Kemudian yang di tengah ini himpunan B, yang di kanan sekali ini himpunan C. Ini A 2, 3, 4, 5 ini adalah anggotanya ya, anggota dari himpunan A. Kalau 5, 6, 7, 8 ini adalah anggota dari himpunan B. Sedangkan anggota himpunan C adalah 10, 11, 12, 13. Sekarang kita mau menghubungkan antara angka di himpunan A dengan B, kemudian dengan C gitu ya. Dan di sini sebagai contoh ini diberikan panah. Panah lurus biasa aja. Garis. Seperti ini ya. 2 berhubungan sama angka 5, 5 berhubungan sama angka 10 misalkan. Dan 3 dengan 6, 6 dengan 11. 4 dengan 7, 7 dengan 12, 5 dengan 8, 8 dengan 13 ya. Sebagai contoh hubungan-hubungannya. Namun yang jadi permasalahan bukan menghubungkannya saja, tapi kita tahu penamaan dari hubungan tersebut gitu ya. Jadi antara A ke B ini dinamakan satu fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah fx atau fungsi f ya, dibaca fungsi f. Kalau antara B ke C itu namanya fungsi G ya, menghubungkannya. Tapi nama dari fungsi f ini apa? Ya, penamaannya apa? Sehingga tercipta hubungan antara 2 sama 5. Agar 2 menjadi 5, itu hubungannya angka asal, ya namanya bilangan angka 2 ini, kira-kira ditambah berapa sehingga memunculkan angka 5. Ini bisa jawab nih.
Kira-kira diletakkan bilangan berapa di sini? X tambah 3. Zukron ya. Zukron jawab angka 3. Oke, kita ganti warna. Angka 3. Kata Zukron ya. Jawabannya adalah 3. Oke, temukan. Jadi di sini X tambah 3. Ini kita uji. Kalau 2 ditambah 3 hasilnya 5. 3 ditambah 3 hasilnya 6. 4 ditambah 3 hasilnya 7. 5 tambah 3 hasilnya 8. Ya. Maka ini adalah satu fungsi yang tepat gitu ya, untuk menyatakan A ke B. Oke. Sekarang bagaimana B ke C? Apakah ditambah 3 juga atau berbeda gitu ya? 5 tambah 5. Oke, ditambah 5. Yang cocok cuma tambah 5 gitu ya. Tidak ada angka lain selain angka tambah 5. Kemudian kita uji coba. 5 tambah 5 10, 6 tambah 5 11, 7 tambah 5 12, sesuai ya. 8 tambah 5 13. Maka ini adalah fungsi yang tepat untuk menyatakan nilai dari fungsi G gitu ya. Yang jadi masalah ketika dia menggabungkan gitu ya. Nah, ini kemarin permasalahan yang tadi yang dibuat oleh Zukron itu kan X kurang 15 dapat dari mana? Itu kan dihitung saja. Ini juga bisa nih. Cara menghubungkan 2, angka 2 langsung ke angka 10 tanpa melalui angka 5 ini ya. Jadi dia langsung lompat ke sana gitu. Bagaimana cara menghubungkan angka 2 dengan angka 10 tanpa melalui B ya. Itulah yang disebut dengan fungsi komposisi, menggabungkan kelompok yang pertama sama yang terakhir tanpa melalui yang bilangan yang tengah ya. Kira-kira untuk menghubungkan 2 ke 10 berarti X-nya ditambah berapa? 8. Tambah 8 ya. Ini disebut dengan fungsi komposisi. Kita hapus di atas kali ya. X tambah 8 ya. Ini disebut dengan fungsi komposisi. Bagaimana melambangkan fungsi komposisi? Fungsi komposisi itu simbolnya F ya. Kalau yang pertama ini F, kalau yang terakhir itu G, maka dia dibuat seperti ini. F bundaran, ini bulat ya, seperti huruf O. Habis itu G ya. Ini dibaca F bundaran G. Oke. Kemudian di dalam kurung seperti ini X. Ini saya hapus dulu sedikit karena tak muat. Fx ini notasi ya, penamaan saja. Jadi X tambah 8. Oke. Jadi ini disebut dengan fungsi komposisi ya. Jadi nama dari garis yang warna merah ini adalah fungsi komposisi F bundaran G dengan nilai X berupa X tambah 8. Ini penamaannya ya. Ini adalah gabungan dari dua fungsi F dan fungsi G. Dinamakan X tambah 8. Tapi ini kalau dia dalam artian untuk mencari dalam bentuk penjumlahan seperti ini. Ini masih dasar. Oke. Berangkat ke slide kedua. Nih. Ini kira-kira ada yang bisa memberi namanya enggak? Ya, ini silakan diperhatikan dulu. 2, 3, 4, 5. Nanti 2 ini dihubungkan dengan angka 2 dan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10 ya. Kemudian yang fungsi G itu memetakan 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10, 10 ke 12. Kira-kira kalau diambil jalan pintas antara 2 sama 6 ini hubungannya seperti apa? Ya. Ini jadi permasalahan dalam bentuk yang berbeda. Kira-kira yang pertama kita susun dulu yang fx-nya dulu lah. 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Ini ditambah berapa? Tambah? Jadi bisa jawab nih. 2. Tambah 2. Oke. Sekarang kita uji. Kalau 2 ditambah 2 benar 4. Tapi 3 ditambah 2 tidak 6. 3 kali 2. 3 kali 2 kan. Berarti ini tambah 2 atau kali 2? Kali. Nah, itu. Berarti bukan tambah, tapi ini kali. Kali. Gitu dulu ya. Berarti bukan tambah. Ini karena kali susah ya nulis dalam bentuk X. Kan kali itu dalam bentuk X ya. Maka dibuat seperti ini aja, 2X. Artinya kan 2 kali bilangan awalnya gitu ya. Maksud 2X ini kalau X-nya angkanya 2, berarti 2 kali 2 hasilnya 4. 3X berarti 2 kali 3 hasilnya 6. Gitu ya. Maka ini nama fx-nya ini
F buka kurung X sama dengan, ini nama fungsinya ya, saja fx sama dengan 2x. Oke, berikutnya bagaimana dengan yang gx, fungsi g Tambah 2 Zat. Tambah 2. tambah, nah ini kalau di sini dia tambah 2. Oke, cocok ini. 4 ditambah 2 hasilnya 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 hasilnya 12. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau dia digabungkan seperti slide 1 tadi. Kalau slide ini kan 8 ini muncul dari 3 tambah 5 gitu ya. Kalau di sini 2x, x tambah 2, bagaimana cara menggabungkan? 2x tambah 2. Oke, kita tulis gini ya, warnanya merah, 2x tambah 2. Ini sesuai enggak dengan hasilnya nanti kita uji. Oke, 2x tambah 2. Ini siapa yang jawab? Ana Zat. Zukron ya. Oke, makasih Zukron. 2x tambah 2, ini pernyataan dari Zukron. Apakah benar atau tidak? Atau ada pendapat lain dari kawannya? Tinggal ditambahkan aja. 2x tambah 2 kan tadi. Dan enggak mau memberikan pernyataan lain selain yang dari pendapat Zukron nih. F bundaran gx-nya adalah 2x tambah 2. Ada? Enggak. Enggak ada ya. Oke, ini pendapat satu dari Zukron, kita coba buktikan. Atau Zukron bisa menjelaskan dulu. Ini kira-kira dapat 2x tambah 2 seperti apa? Mengapa bukan 3x saja? Karena x-nya kan ada 2 buah di sini. Nah, gitu. Boleh dijelaskan sedikit Zukron? Menurut Zukron gimana? Dapatnya gitu Zat. Dapat dari 2x tambah 2 ya Zat. Iya, 2x tambah 2 tuh. Mengapa 2x itu dulu penyebabnya? Mengapa tambah 2 saja? Ada Zat terlintas di pikiran gitu Zat. Tapi ini cocoknya segitu ya, Bang ya? Iya. Iya. Kalau itu sulit dibilang sih. Tapi memang ini cara menguji logika ya berarti ya, Bang. Seperti terlintas pikiran. F bundaran Gx sama 2x tambah 2. Ini benar ya, jawabannya seperti ini memang. Tapi cara menggabungkan asal-usulnya juga kita harus tahu gitu ya. Jadi tidak sembarangan dan itu bisa nanti diterapkan pada permasalahan lainnya gitu ya. Jadi maksud seperti ini 2x tambah 2, ini muncul 2x ini karena fungsi pertamanya gitu ya. Muncul tambah 2 itu pengganti. Jadi sekarang yang ini agak sulit sih coret-coretnya nanti. Kalau dicoret berantakan nih biasanya. Fx-nya ini 2x ini ya, ini mengganti nilai x yang ada di sini. Nah gitu. Jadi x yang di sini sebenarnya nilainya itu tergantung dari f, gitu ya. Oke. Jadi dia maksudnya itu tergantung nilai x yang di belakang sini ya. Itu sebenarnya adalah nilai dari 2x di sini. Oke, ini pengganti ya, namanya substitusi gitu. Jadi x yang ini bergantung terhadap nilai fx ya. Kalau fx itu 2x, maka x di sini kita ganti dengan 2x. Kalau fx-nya di sini nilainya 3x, berarti 3x tambah 2 gitu ya. Ini kita bisa membuktikan mengapa jawabannya demikian. Apakah benar atau salah gitu ya. Ini kita bisa uji. Oke. Kalau kata Zukron nih f bundaran gx itu jawabannya 2x tambah 2. Kita ganti x-nya dengan angka 2 pertama. Apakah hasilnya 6? Ya, kita buktikan. Kita ganti x-nya dengan angka 2. Berarti kan 2 kali 2 tambah 2. Hasilnya tentu 6. Benar ya? Kalau kita ganti x-nya dengan angka 3. Oke. Maka hasilnya adalah 8. Itu tanpa melalui tengah ya. Pas nggak kira-kira? 2 dikali 3 tambah 2. Maka hasilnya itu adalah 8. Gitu ya. Kita ganti x-nya dengan angka 3. Kemudian kalau kita ganti x-nya dengan angka 4. 2 kali 4 tambah 2 hasilnya adalah 10. Jadi tanpa melalui yang di tengah-tengah sini. Demikian juga dengan 5 ya. 2 kali 5 tambah 2 hasilnya adalah 12. Ini adalah menggabungkan fungsi komposisi yang bentuknya masih dasar dulu ya. Nanti bisa jadi dalam bentuk pangkat. Oke, di slide ketiga. Ini ada pakai pangkat kalau perlu. Kira-kira ada bisa memberikan nama enggak ini? Fx-nya ini apa? Gx-nya apa?
Oh, yang X-nya tambah 2 Sat. Ini berarti X tambah 2 gitu ya. Ya. Kalau Yang GX, GX-nya kuadrat 2. X pangkat 2. Ini kayak pangkat tuh tanda lambang atas sudah ya. Nah, seperti ini. Jadi masalah itu yang gabungannya itu ya. Ya. F bundaran G X. Oke. Nah, kalau digabungkan secara langsung menghubungkan angka 3 langsung ke 25 tanpa melalui angka 5 itu. Kira-kira seperti apa hubungan? Kita nggak pakai tambah 22 gitu ya. Kalau tambah 22 mungkin ini benar, tapi yang di bawah salah. Yang 4 ke 3. Bagaimana cara menggabungkannya? Ini yang terpikir nggak ini? Maka cara menggabungkannya itu ya, nggak ada ya jawab. Biar cepat langsung coba. Hah? Mana akhiri dulu. Tuh. Ya, jadi ini untuk menggabungkannya F bundaran GX, oke. Ini cara menggabungkannya kita ganti X yang di G ini ya. Ya. X yang di G ini kita ganti dengan X tambah 2. Nah, jadi X yang pertama di sini ini kita substitusi ya, ini mengganti. Berarti X tambah 2. Ini kan awalnya nih X ini. Ya, ini X 1X. Yang di sini deh sebenarnya X pangkat 2 ini. Diganti sama X tambah 2, kemudian dipangkatkan 2 di luarnya. Ya. Ini silahkan dibuktikan. Kalau diganti X-nya dengan angka 3 dan angka 4, pasti hasilnya sesuai dengan yang di akhir sini. 25 dan 36. Tanpa melalui yang tengah-tengah sini. Kalau dibuktikan karena X-nya ganti dan angka 3 ya. 3 ditambah 2 ini hasilnya 5. 5 dikuadratkan hasilnya 2. 5 sesuai dengan pertama. Kalau yang 4, 4 tambah 2 dikuadratkan hasilnya ada 36. Ya. Maka ini adalah satu pembuktian yang bisa dikerjakan. Paham? Paham, Sat. Ya, ini untuk F bundaran G aja kita pelajari hari ini ya. Berarti ganti G-nya ini dengan satu angka yang lain. Gitu ya. Oke, sekarang nih coba Ustaz langsung ke latihan ya, karena ini ada sedikit keperluan dari Ustaz Fadli untuk sekolah gitu ya. Jadi ini Ustaz kasih latihan satu soal. Ini silahkan dicari ininya. Apa namanya? F bundaran nih. Angkanya seperti ini. Link 3. jambornya di mana? Ada itu yang dibagikan dari wali kelas, dan Ustaz masukkan di sana. Anda pakai laptop tak? Di WhatsApp nggak ada dikirimkan. Ada Sat. Kan Ustaz kirimkan lagi ya, bentar. Ini juga Ustaz lagi buru-buru gitu. Nah, itu saya kirim di ini ya, di apa namanya, kolom chat. Silahkan di ini kan. Ini 35 di sini. Lima 57 di sini 15 21. Nah, silahkan tentukan 3 buah. Pertama fx-nya sama dengan berapa, kemudian gx-nya sama dengan berapa. Satu lagi f bundaran gx. Ya, silahkan tentukan ketiga ini ya, ketiga fungsi ini. Fx-nya dulu. F-nya itu yang pertama di sini ya. Ini fx. Ini fx. Kemudian ke sini ini gx. Silahkan ini satu soal. Ini Ustaz kerjakan sekarang langsung. Iya. Kerjakannya di buku ya. Kirim di classroom. Soal MTK wajib. Ya. Ini Ustaz buat di Google Classroom ininya. Tugasnya ya. Tugas fungsi komposisi 2.
Oke, ini saya tugaskan di classroom ya, tugasnya dikumpulkan. Soalnya cuma satu ini aja, silahkan tentukan fx, gx, f bundaran gx dari pemetaan di atas gitu ya. Silahkan, ini nanti mungkin demikian untuk pembelajaran hari ini gitu ya. Silahkan beralih ke tugasnya, silahkan dikerjakan. Ini soalnya dituliskan juga di buku ya, gambarnya ini arahnya ini juga. Ya, silahkan cari fx dan gx-nya sesuai dengan contoh yang tadi yang saya jabarkan di Jamboardnya. Baik, mungkin demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Tugasnya silahkan dikerjakan. Ustadz mohon maaf, waktunya sedikit terambil ya. Ada setengah jam ya, silahkan beralih ke tugas lagi. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google. Langsung di WhatsApp ya. Tanyakan di WhatsApp. Baik. Demikian bisa saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Oke, ini tadi satu lagi kalau di peraturan kelas, kalau yang aktif ini ya tugasnya dibebaskan ya. Iya ya, tak lupa. Ya, yang tadi yang teraktif Zukron ya, Zukron nilai langsung dapat 100 itu, jadi tidak usah mengumpulkan tugas, nanti Ustaz berikan langsung nilai 100 ya. Yang lain tetap mengerjakan tugas seperti biasa. Oke, terima kasih. Ini boleh live dari Google Meet.